warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membahas materi bahasa Indonesia tentang tema, topik, dan judul yang disusun dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah yang diampu oleh Ibu Heni Trianingsih, MA. Kelompok kami beranggotakan dari 5 orang. Yang pertama, Dwi Helmia Putri, absen 31, saya sendiri, sebagai moderator dan penyaji 1. Yang kedua, Jamilatus Sofiah, absen 35, sebagai penyaji 2. Eva Dwi Nurcahyati, absen 33, sebagai penyaji 3. Ismiatul Bararah, absen 34, sebagai penyaji 4. Eka Maulidiana Rahmawati Yuniar, absen 32, sebagai penyaji di 5. Baik, saya akan membahas pembahasan pertama, yaitu topik adalah kalimat yang paling terpenting dalam sebuah paragraf karena merupakan ide utama dalam paragraf. Topik juga mengontrol dan membatasi ide yang didiskusikan dalam paragraf. Topik dibagi menjadi 2, yaitu topik dan pengontrol ide. Sedangkan topik adalah subjek yang kita bicarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamilatus Sofiah, absen 35 Perbankan Syariah kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembatasan topik dan juga tema. Pembatasan topik yang pertama yaitu tetapkanlah topik dalam kedudukan sentral, contohnya seperti komunikasi. Yang kedua yaitu ajukan pertanyaan, apakah topik tersebut masih dapat diperinci? Bila bisa, maka tetapkanlah. Yang ketiga yaitu tetapkanlah yang mana subtopik yang akan dipilih. Dan yang terakhir adalah ajukan pertanyaan, apakah subtopik yang sudah dipilih tersebut masih dapat diperinci lebih lanjut. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang tema. Tema adalah sebuah gagasan pokok atau ide pikiran untuk membuat sebuah tulisan. Tema berasal dari Yunani. Pengertian tema dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu titenai, yang artinya meletakkan atau menetapkan. Tema adalah gagasan dasar yang mendasari sebuah pokok pikiran. Tema adalah gagasan dasar tempat beradanya topik karangan. Diandaikan seperti sebuah rumah, tema adalah atapnya. Tema juga hal yang paling penting yang dilihat oleh para pembaca sebuah tulisan. Jika temanya menarik, maka akan memberikan nilai lebih pada tulisan tersebut. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Eva Dwi Nurcahyati akan menerangkan tentang syarat-syarat tema yang baik. Yang pertama, tema menarik perhatian penulis. Kedua, tema dikenal dan diketahui dengan baik. Ketiga, prinsip-prinsip ilmiah diketahui oleh penulis. Keempat, bahan-bahannya dapat diperoleh. Kelima, tema dibatasi ruang lingkupnya. Keenam, tema harus bermanfaat. Oke, selanjutnya saya akan membahas materi mengenai topik yang baik. Yang pertama, topik harus menarik perhatian penulis. Kedua, diketahui oleh penulis. Ketiga, jangan terlalu baru, jangan terlalu teknis, dan jangan terlalu kontroversial. Keempat, bermanfaat. Kelima, jangan terlalu luas. Keenam, topik yang dipilih harus berada di sekitar kita. Ketujuh, topik yang dipilih harus yang menarik. 8. Topik yang harus dipilih ruang lingkup sempit dan terbatas. 9. Topik yang dipilih memiliki data dan fakta yang objektif. 10. Topik yang dipilih harus kita ketahui prinsip-prinsip ilmiahnya. 11. Topik yang dipilih memiliki sumber acuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismiatul Bararah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan ketiga, yaitu judul. Yang pertama, judul adalah perincian atau penjabaran dari topik. Yang kedua, judul adalah lukisan suatu artikel
atau disebut juga miniatur isi bahasan. Yang ketiga, judul lebih spesifik dan sering telah menyiratkan permasalahan atau variabel yang akan dibahas. Yang keempat, judul merupakan nama yang dipakai untuk buku, bab dalam buku, kepala berita, dan lain-lain. Identitas atau cermin dari jiwa sebuah karya tulis. Bersifat menjelaskan diri dan menarik perhatian dan ada kalanya menentukan wilayah atau lokasi. Dalam artikel, judul sering disebut juga kepala lukisan. Syarat judul karangan. Yang pertama, singkat dan padat. Yang kedua, menarik perhatian. Serta yang ketiga, menggambarkan garis besar atau inti dari pembahasan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Maulidiana Rahmawati Yuniar. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara judul yang baik dan macam-macam judul. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang cara judul yang baik. Cara judul yang baik itu ada 8. Yang pertama, asli. Yang kedua, relevan. Yang ketiga, singkat. Yang keempat, menarik perhatian. Yang kelima, logis sesuai dengan isi. Yang keenam, berbentuk frasa. Yang ketujuh, menggunakan huruf kapital. Yang kedelapan, tidak menggunakan tanda baca di akhir judul karangan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang macam-macam judul. Macam-macam judul sendiri dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama judul langsung dan judul tidak langsung. Yang pertama, judul langsung. Judul langsung adalah judul yang erat kaitannya dengan bagian utama berita, sehingga hubungannya dengan bagian utama nampak jelas. Yang kedua, judul tak langsung. Judul tak langsung adalah judul yang tidak langsung berhubungan dengan bagian utama berita, tetapi tetap menjiwai seluruh isi karangan atau berita. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.